Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera. Semoga kalian selalu sehat dan berbahagia. Pada materi kedua, Bahasa Indonesia, kita akan belajar mengungkap kebahasaan teks prosedur. Cara membuat teks prosedur biasanya beralur. Salah satu caranya ialah dengan mengetahui unsur kebahasaan. Teks prosedur itu sifatnya urut dan logis. Apa saja unsur kebahasaan teks prosedur? Yang pertama, kata kerja imperatif. Kata kerja imperatif dibentuk dengan akhiran kan, i, dan partikel lah. Di dalam teks prosedur ada yang namanya kalimat imperatif. Nah, di dalam kalimat imperatif inilah ada kata kerja imperatif. Kalimat imperatif berisikan perintah, himbauan, atau larangan, serta diakhiri dengan tanda seru di akhir kalimat. Berikut contoh kata kerja imperatif. Contohnya, bentuk dasarnya pasti, mendapat imbuhan kan, maka menjadi kata kerja imperatif pastikan. Tunjuk, mendapat imbuhan kan, menjadi tunjukkan. Bagi, mendapat imbuhan kan, menjadi bagikan. Dekat, mendapat imbuhan i, menjadi dekati, dan rebus, mendapat imbuhan lah, menjadi rebuslah. Kata teknis. Kata teknis adalah kata-kata yang memiliki makna khusus pada suatu bidang keahlian. Makna dari kata teknis ini adalah makna leksikal atau makna yang bisa kalian lihat di kamus. Contohnya, dalam bidang komunikasi, ada kata teknis tanya jawab, kontak mata, negosiasi. Lalu dalam bidang teknologi, ada unggah unduh jaringan internet, atau dalam bidang kedokteran, ada yang namanya stetoskop, anemia, dan lain sebagainya. Konjungsi atau kata hubung atau ungkapan penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat. Antar kata, contohnya koki dan pramusaji. Kata dan merupakan konjungsi, menghubungkan kata koki dan pramusaji. Yang kedua, antar frasa. Apa itu frasa? Frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang memiliki makna namun tidak dapat menjadi kalimat karena tidak adanya hubungan antara subjek dengan predikat. Jadi ada dua kata nih bergabung, hanya saja dia tidak bisa menjadi kalimat karena di antara dua kata tersebut tidak ada yang menjadi subjek ataupun tidak ada yang menjadi predikat. Mereka memiliki satu makna. Contohnya, sendok perak, piring kaca. Baik sendok maupun perak tidak ada yang menempati sebagai subjek maupun predikat. Mereka bergabung dan memiliki satu makna, yaitu sendok berwarna perak. Contoh konjungsi yang menghubungkan antar frasa, sendok perak atau piring kaca. Jadi ada konjungsi atau ya. Selanjutnya, antar klausa. Apa itu klausa? Klausa adalah gabungan kata yang terdiri dari subjek dan predikat. Nah, kalau tadi frasa gabungan kata yang tidak memiliki hubungan subjek dan predikat, klausa terdiri dari subjek dan predikat. Namun, klausa beda dengan kalimat, anak-anak. Kalau klausa itu tidak diakhiri dengan intonasi akhir atau tidak memiliki tanda baca. Jadi klausa tidak memiliki tanda baca titik, seru, atau tanya, dan tidak diakhiri oleh intonasi akhir. Contohnya,
Aku menggoreng pisang. Aku subjek, menggoreng predikat, pisang objek. Ini merupakan klausa karena tidak ada tanda baca titik, tidak ada tanda baca seru ataupun tanya, dan tidak ada intonasi final. Datar saja ya. Misalkan intonasi final itu intonasi tanya, intonasi perintah, dan lain sebagainya. Aku menggoreng pisang, kemudian aku merebus air. Konjungsi antar klausanya adalah kemudian, menghubungkan klausa aku menggoreng pisang dan klausa aku merebus air. Antar kalimat. Jadi konjungsi ini tugasnya menghubungkan dua kalimat, biasanya terdapat pada awal kalimat kedua dan ditandai dengan tanda koma. Saya suka memasak di waktu luang. Kalimat 1. Oleh karena itu konjungsi. Saya ingin masuk jurusan tata boga. Kalimat 2. Jadi bisa dibedakan ya kalimat dan klausa. Kalau tadi klausa aku menggoreng pisang, aku merebus air, tidak ada tanda baca. Sedangkan yang di kalimat saya suka memasak di waktu luang ada tanda baca. Konjungsi yang sering muncul dalam teks prosedur ada konjungsi kemudian, dan, atau, lalu, setelah, sebelum, sehabis, selesai, sesudah, seusai, ketika, tatkala, sewaktu, sementara, sambal, seraya, selagi, selama, sehingga, sampai dengan. Jadi ada konjungsi yang bermakna penambahan, dan itu konjungsi bermakna penambahan. Lalu ada konjungsi urutan waktu, setelah, sebelum, sehabis. Penerapan konjungsi. Nah, ini contohnya di dalam teks prosedur penerapan konjungsinya. Masak beras di rice cooker bersama air atau santan. Ini santan ya. Serai, salam, daun pandan, dan garam. Ada konjungsi dan. Tumis bumbu halus, salam, serai sampai benar-benar matang dan mengeluarkan minyak, dan seterusnya. Unsur kebahasaan berikutnya yang ada pada teks prosedur yaitu pernyataan persuasif. Kalimat persuasif merupakan kalimat ajakan kepada seseorang atau banyak orang. Tidak hanya berisi ajakan, kalimat persuasif juga berisi tentang suatu permintaan atau imbauan. Jadi persuasif itu ajakan ya. Contohnya, seharusnya. Ada kata kunci seharusnya. Dalam kehidupan sehari-hari kita tetap menggunakan bahasa yang baik dan benar. Banyak tipe ini tetap baik dan benar. Imbauan, ini ada imbauan seharusnya. Singkatnya, akan lebih baik bila kita mampu menampilkan sikap yang antusias baik secara verbal maupun non-verbal. Ada kata kunci akan lebih baik. Akan lebih baik jika kamu membuat adonan bakso dengan tepung kanji. Deskripsi alat. Apabila prosedur itu berupa resep atau petunjuk penggunaan alat, akan digunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai, termasuk ukuran, jumlah, dan warna. Contohnya 500 gram daging sapi, 1000 ml santan, dan 6 siung bawang putih. Nah, itu saja anak-anak unsur kebahasaan teks prosedur. Sekarang coba kalian berlatih menganalisis unsur kebahasaan teks prosedur yang telah disediakan. Di lembaran itu ada prosedur cara mendirikan tenda kemah. Nah, anak-anak, coba kalian analisis kebahasaan pada teks prosedur di atas. Kalian tuliskan mana yang termasuk kata kerja imperatif yang terdapat dalam teks prosedur cara mendirikan tenda kemah. Kalian tuliskan mana yang termasuk pernyataan persuasif. Kalian tuliskan mana yang termasuk kata teknis. Lalu kalian tuliskan, dicari ya,
Di dalam teks prosedur cara mendirikan tenda kemah, apakah ada konjungsi? Jika ada, kalian tuliskan kalimatnya. Kalian garis bawahi konjungsi tersebut. Apakah ada kalimat yang menyatakan deskripsi alat? Jika ada, kalian tuliskan. Ini kelima-limanya terdapat dalam teks prosedur cara mendirikan tenda kemah. Nah, tuliskan kalimat yang telah kamu temukan sesuai kebacaan di atas di buku tulis masing-masing ya. Foto dan kirim ke Google Classroom yang telah disediakan. Ingat anak-anak, setiap lembar jawaban jangan lupa selalu diberi nama, kelas, dan nomor absen. Oke, sekian penjelasan dari Ibu. Terima kasih. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.